tiba-tiba aja ada bisikan dari mana, kayak Bisikan dari mana? iya satunya kayak udah deh berhentian dah, capek dah gitu kan. Apalagi udah mau kejar yang mau sampai mana sih musik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Teman-teman yang dirahmati Allah, setelah sekian lama kita tidak ketemu di Real Islam for Millennials karena saya dan tim di Mufid TV sibuk untuk kerjakan Mufid Islamic Academy dan alhamdulillah sekarang level 6 sudah selesai. Jadi malam hari ini kita sempatkan untuk ketemu lagi dan syuting Real Islam for Millennials. Dan hari ini saya ketemu dengan dua guest star. Dan teman-teman mungkin lebih enak kalau mereka sendiri yang memperkenalkan diri. Silakan guys, sebutkan nama dan kenapa sih antum diundang di sini? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bukma. Kenapa saya diundang? Saya baru diajakin tadi. Kenapa Anda juga bingung kenapa diundang ini Ustaz? Kenapa? Kita mau gali dari teman-teman kehidupan yang mungkin sekarang ini adalah kehidupan yang mungkin dicita-citakan oleh anak-anak muda. Nanti kita akan gali apa yang mereka alami dahulu dan apa yang mereka miliki sekarang. Bukma di basis? Oh bukan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ervan. Kenapa saya ada di sini? Ya, mungkin nanti langsung digali sama Ustadz. Oke. Teman-teman yang dirahmati Allah, Bukma dan Ervan ini di antara anak-anak muda di Balikpapan yang punya kehidupan di bidang musik. Mungkin kita sudah sering dengar teman-teman yang dulunya bekerja atau berkecimpung di bidang musik, kemudian hijrah. Kita sudah sering dengar cerita-cerita tentang hijrahnya musisi seperti Uki, ya kan, Bejah dan lain-lain. Dan kita mau tahu kalau di Balikpapan itu orientasinya seperti apa. Dan menurut teman-teman ini yang sudah pengalaman, perlukah untuk anak-anak muda Balikpapan menempuh langkah yang sama? Mungkin kalau di Jakarta orang kan zaman dahulu ngejarnya label, ya kan, major label, rekaman, masuk dapur rekaman, terus jualan kaset, ya kan, di Starang atau masih ada? Udah nggak ada. Udah nggak ada ya? Kita mulai bincang-bincang kita pada hari ini dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada dua teman-teman. Dulu pegang apa? Dan sudah sampai sejauh mana karir musiknya? Insyaallah. Insyaallah. Siapa dulu Ustaz? Itu dulu. Yang paling tua dulu ya Ustaz. Lebih tua siapa? Tua. Ervan dulu. Ya, di masa itu ganti-ganti sih Ustadz. Kadang awal-awalnya mungkin main gitar. Main biola. Kedepannya ya karena mungkin agak sedikit suara mungkin bisa nyanyi ya, jadi nyanyi. Insyaallah. Jadi vokalis. Vokalis. Terus. Karena dulu megangnya gitar Ustaz. Dari kecil memang sampai terakhir bermusik tuh gitar terus. Oke, sempat rekaman? Sempat kami berdua sempat. Cuma beda band kan kami berdua. Beda band. Beda band. Major label atau indie? Wah kalau Anda kita tahu juga bicara ya gitu-gitu ya? label, Masya Allah. Antum tahu ya. Kalau beliau ini ya Masya Allah, coba cerita nonton. Lebih masyhur ini Ustaz, lebih terkenal ini di zaman ini. Sempat sih di tahun 2008 sempat ke major. Sempat cuma ya kayak gabungan gitu. Oh, kompilasi Album kompilasi. Kompilasi band-band gitu. Se-Indonesia. Ya, ikut festival dulu mungkin. Iya, festival se-Indonesia. Iya. Mungkin angkatannya siapa? Kotak? Di era itu ada nama apa? Band The Massive katanya. Ada Masif sama Geisha. Oke. Kita tinggalkan soal musik karena kita nggak terlalu ingin fokus di masalah itu. Teman-teman hijrah pertama kali siapa yang ngajakin? Atau dengerin kajiannya siapa? Atau mungkin pernah
mengalami ketidaksengajaan masuk ke dalam kajian lalu kemudian tertarik atau bagaimana dari Bukma dulu? Kalau anak untuk kayak udah deh ninggalin musik gitu ya, itu baru-baru aja Seth. Sebab akibatnya tuh nggak tahu gimana juga, tiba-tiba aja ada bisikan dari mana, kayak Bisikan dari mana? iya satunya kayak udah deh berhentian dah, capek dah gitu kan. Apalagi udah mau kejar yang mau sampai mana sih musik ini gitu Itu kan. di usia berapa? Baru jalan 3 tahun yang lalu, hampir 3 tahun. Dan itu di usia? Wih, sebut umur nih. Kelihatan ya. Ya, tentu umurnya. Kalau antum tua. Di umur 26, 27 itu. Seth. 20. 26, 27. Oke. Nah, Jadi hanya semata-mata dengerin panggilan hati lagi. iya, Seth. Ana juga nggak ngerti. Nggak ada teman yang ngajakin. Nggak ada sama sekali. Bukan karena terjebak parkir. Oh enggak, terjebak parkir dan kena gelombang hijrah itu ya? Iya. Enggak ada, Seth. Jujur, Ana sendiri kan, Ana nggak pernah berteman sama kawalan yang religi itu nggak punya. Oh gitu. Nggak punya. Gitu. Kalau Ervan? Kalau Ana memang terjebak parkir ya sebetulnya ya. Terjebak parkir. Terjebak parkir. Terjebak parkir ini apa sih? Maksudnya tadi terjebak parkir beneran loh. Jadi ada ikhwan yang mampir ke kajian, tapi itu maksudnya cuma mau numpang sholat, tapi mobilnya terjebak parkir dan akhirnya Oh terjebak parkir. terpaksa. Oh bukan bahasa absurd, bukan bahasa. Bukan. Oh alah. Maksud terjebak itu sebetulnya jujur aja Ustaz. Ana itu kan istilahnya penggulut bidang musik yang istilahnya benar-benar Totalitas. totalitas. Totalitas benar-benar itu meskipun anak kerja juga musik juga bersampingan. Anak tidak bisa kerja tanpa bermusik. Oh gitu. Jadi Jadi berarti bukan cuma sekedar ngejam, bukan. tapi Anak serius bener-bener ya. mau cari karir di situ. Nggak cari karir juga, memang kebutuhan jadinya. Jadi apa bahasanya itu? Kejar klimaks. Bukan jadi maksudnya menjadi kayak doping dalam artian Oh, ketika nggak main musik kerja berpengaruh. Jadi ini sugesnya seperti itu. Nah, ketika itu memang panjang kalau Anastat. Kalau dijelasin. Jadi intinya aja memang timbul rasa jenuh yang tidak jelas. Jenuh dalam hidup. Entah mungkin kurang bersyukur atau gimana. Ya, memang kebetulan pas itu Bang Bukma sudah Bang Ade ya. Bukma. Ya, abang aja. Bang Bukma, Ana dengar memang lebih dulu untuk ya bahasanya menjadi lebih baik lah gitu lah. Ana sempat yang ya mohon maaf ngenyek-ngenyek. Ngenyek-ngenyek itu kayak apaan sih? Apaan sih ini Bukma nggak main musik lagi? Mungkin ini yang titik-titik yang nggak boleh main musik nih dia ini alirannya nih. Sempat Ana tuh malas banget sih. Nah habis itu nggak tahu Ana lagi jenuh, lagi nggak jelas pikiran, padahal nggak pernah ada masalah, nggak pernah ini aja lebih kegelisahan nggak jelas. Ana telepon dia malah, yang orang yang beberapa pekan terakhir Ana bilang, malas banget berteman sama Bukma. Malah Ana telepon dia, apa kabar? Pertama dengan alasan pinjem alat. Dia nggak main musik lagi, sini dong, Ana pinjemin aja daripada nganggur. Ya ujung-ujungnya dia ya sudah. Memang Bang Bukma waktu itu ngebunglon, nggak kelihatan dia di depan Ana. Sekalinya, wah enggak seperti yang dibilang image-nya, nggak seperti yang dibilang orang-orang kalau si Bukma ini belajar aliran ini yang terlalu ekstrim, enggak, dia masih asik ternyata. Nah, Dan waktu itu memang sebenarnya belum ngaji. Sudah ngaji. Sudah. Oh sudah. Dia sudah agak lumayan lama, setahunan ya? Belum, belum ya? baru bulan. Oh, baru juga ya? Tadi sudah, sekarang belum. Maksudnya sudah ngaji tapi baru bulanan hitungannya. Tahun 2019 lah itu. Iya. Masih bulan. Oke, jadi berarti hijrahnya teman-teman berdua ini dimulai dari Bukma. Ya, Bukma nggak bermusik dan hanya semata-mata karena panggilan hati, udah capek gitu ya. Terus Ervan ikut-ikut. Ya ngelihat kok ini nggak main musik lagi dan akhirnya malah kontak juga karena juga ada kegelisahan hati, kecapean, kejenuhan dan akhirnya nyambung kayak gitu. Ya intinya sih sama-sama di titik jenuh. Ya Ana sih yakin sih di luar dari kami ini para musisi itu atau yang masih sampai sekarang bermain musik itu pasti pernah ketemu titik jenuh dia bermusik. Ya, tapi untuk anak-anak muda yang mereka juga baru mau merintis karir di sini,
mereka akan bilang, loh saya belum jenuh, ya kan? Saya belum jenuh dan bahkan saya baru mau mulai. Kalian yang udah capek ya, mungkin kalian umur juga misalnya gitu. Yang itu mungkin image-nya teman-teman yang mungkin masih muda-muda, anak-anak SMA gitu ya. Ana juga SMA juga tahu lah, misalnya orang-orang punya cita-cita kalau maunya kuliah di Jakarta. Nanti kalau di Jakarta pengennya ngamen, ketemu produser, masuk di dapur rekamannya gitu kan. Oke. Setelah hijrah atau setelah meninggalkan dunia musik, sekarang kerja. Alhamdulillah masih Kerja di bidang? kerja di bidang salah satu jasa rental alat berat. Kalau Ervan? Ana alhamdulillah di tempat basah air. Kerja di perusahaan Perusahaan PDAM. basah. Zaman dulu ada pam gitu ya. Pam. Nah sekarang teman-teman setelah selesai dari karir musik, ya, atau dari bermusik dan sekarang sudah mulai kerja. Bagaimana kehidupan kalian dalam soal agama? Ngaji di mana? Guru-guru yang pertama kali memperkenalkan ke ini bisa dibilang ke kajian sunnah gitu ya. Itu siapa? Mungkin ada teman yang ngajakin. Sudah belajar apa aja? Coba. Kita mulai dari Bukma. Dari yang tua dulu. Iya boleh. Yang tua. Terus. Bukan masih. Tapi karena anak duluan yang karena lebih dekat nih jaraknya. Jadi kalau anak kalau awalnya sih pasti dengar kajian. Awalnya itu sebenarnya nggak ada kepikiran juga mau datangin kajian yang ngebahas tentang musik. Iya. Tiba-tiba aja, ya ini beneran saya, anak pas itu dengar kajian antum. Yang di mana? Yang di Masjid Wika, Assalam Wika. Nah itu ada sesi tanya jawab kalau nggak salah. Di era tahun 2019 terus. Iya. Nah namanya masih hujan-hujan, tiba-tiba anak datang. Pas sesi tanya jawab ada yang nanya tentang hukum musik. Wah tuh anak udah males banget deh. Malas dengerinnya. Malas dengerinnya. Pasti anak bakal tahu nih ujung-ujungnya kemana Ustadz ini kan. Iya. Akhirnya ya anak dengar juga itu. Yang antum hadis yang antum sampaikan. Yang betapa haramnya rokok nih gimana. Haramnya rokok. Sekolah rokok ya. Ya kalau nggak salah kaitan dengan rokok Ustadz. Iya. Abis rokok baru musik. Iya. Soalnya memang anak ingat-ingat kayaknya di kajian penerang jalan nggak ada pertanyaan soal musik. Kenapa? Karena di masjid itu juga banyak orang yang memang pandangannya tentang musik itu halal gitu ya. Jadi kalau ditanya soal musik dan langsung jawab soal musik kayaknya enggak. Tapi kalau rokok iya. Iya. Nah tapi kan ada salah satunya antum pernah singgung dikit itu tentang masalah musik. Nah dari situ udah deh, anak nggak langsung telan mentah-mentah statement antum kan masalah itu, sekalipun antum menyampaikan hadis dengan kebenaran gitu. Tapi lama-lama makin anak terus nyari pembenaran yang nggak ketemu jawabannya juga. Ya udahlah gitu kan, kalau emang ini haram ya mau diapain lagi sudah gitu kan. Ya sedih sih, kayak sedihnya itu gini, bukan sedih karena dengar hadisnya, tapi sedih karena hadisnya juga benar, tapi sedihnya itu kenapa baru sekarang dengarnya gitu. Kenapa di fase-fase sekarang baru dengar hadis itu gitu loh. Karena kenapa? Lagi top-topnya. Oh iya, lagi kami Itu aja kali lagi top-topnya. Kalau anak orang biasa aja. Sih kemarin itu sebelum memutuskan untuk berhenti bermusik itu ya jadwalnya padat sih. Karena juga lagi proses rekaman di situ. Oh gitu. Bayangin, dan betapa sedih ya anak ninggalin itu. Antum sedih, berarti sudah ada tekan kontrak kali gitu ya? Hampir ke sana. Hampir ke sana. Karena sebelumnya anak punya band itu dikontrak salah satu brand yang rokok. Ya rokok. Nah, ya, tahuan kan. Kalian tuh gitu. Ini ceritanya. Jadi antum nangis orang-orang belum gitar gitu. Maksudnya? Dia tadi kan sedih katanya. Sedih gitu. Jadi sambil pegang gitar sama orang-orang sambil gitar. Abis itu dibakar ya. Ini cuma anak yang ngomong lah ya. Anak yang tahu aja itu diapain itu gitar. Gimana kalian Pak? Kalau Ana itu kan di 2019 ya memang jujur Dek Bukma ini yang banyak andil banyak. Tadi abang sekarang Dek ya. Terus. Yang benar yang ada ya. Dek Bukma ini yang banyak ya istilahnya ngenuntun Ana ngebawa gitu. Memang Ana ini masih sumur jagung lah, saat masih baru kan masih perubahan. Cuma memang kalau ditanya ikut kajian apa ya
sama. Kejadian dong. Aja Ustadz juga. Oh gitu. Dan nggak waktu pertama kali ikut itu langsung Dek Bukma ini bawa yang di Nasai ya? Iya, itu kajian Pas pembahasan mulia dengan mana salah? Malam atau pagi? malam. Malam. Mulia dengan mana salah? Rabu pokoknya, ingat banget. Iya. Wah, Jadi- jadi roaming ya kita berdua. Iya, mulia dengan Jadi mana Ana itu malah penasaran sebenarnya gimana sih kajian-kajiannya kaum-kaum yang katanya tidak boleh Tidak main setuju musik, musik. tidak setuju musiknya gimana sih, penasaran ya. Pas ke situ wah, kok kayak antri nonton konser nih. Iya. Rame banget. Penasaran, duduk memang agak roaming saat karena di tengah-tengah pembahasan kan. Jadi sempat apa ya? Gak nyambung karena anak kan yang awam, Iya. yang enggak jadi nggak nyambung di hari pertama itu. Karena kan mulia dengan mana salaf itu bicara tentang pola pikir. Yang kalau orang ikuti tengah-tengah Iya. dalam keadaan kurang dasar, Iya. itu mungkin dia kan bengong Benar. gitu. Nah, terus. Setelah itu konsultasi sama Opa Pandi. Ya pokoknya siapa dulu nih? Siapa Pandi nih? Opa Pandi itu temen juga yang lebih lama, lebih ini. Itu lebih- yang punya. yang itu tadi yang buat kopi di belakang. punya kopi. Konsultasi lah maksudnya. Gimana lagi yang ini? Oh ada di BDI aja kalau yang mau dia bahasanya Opa Pandi itu bukan yang pemula. Jadi karena mereka ini tahu kalau saya ini masih karena penasaran aja. Ervan ini nggak serius gitu loh. Iya, iya. Jadi Bukan Ada- orang yang memang mau ikut betul, kajian. ya. bukan. Karena saya ini Cuman- maksudnya mau cari pembenaran masih gitu. Ada di ini, di kita aja di BD itu ada, itu sunnah juga. Ana bilang gitu kan, sunnah juga. Dalam mindset Ana itu, ini ustadznya siapa lagi nih? Pas itu tuh ya ustadz sama lagi. Sampai Ana berpikir, ya mohon maaf maksudnya, mungkin yang lagi eksis cuma satu ustadz ini aja. Pak, sempat begitu berpikir. Gimana apa maksudnya? Kira Ana ustadz yang berbeda lagi gitu loh. Ustadz muslim, cuma kan zaman masa itu penuh ya. Jadi Iya. dengar suaranya aja tiap hari Minggu ini. Oh gitu apa? Di luar terus kita. Di luar terus. Oh iya. Di luar Itu terus. nggak bisa masuk waktu itu. Wah, nggak bisa Mungkin masuk. terlambat kali. Karena Terlambat. terbiasa. Hah? Kebiasaan belum rajin sholat. Nah ya, Dapatnya saplakan terus ke kan. belakang terus, lambat terus. Nah, yang waktu itu bahas apa? Bu, yang Itu bimbingan Islam untuk pemula. Iya, bimbing semua. Nah, itu masuk dah mulai-mulai itu. Karena itu kan bimbingan Islam untuk pemula ya berarti untuk orang yang baru belajar itu Iya. cocok. Dan Ya. ada bahas tentang bab rokok kan. Oh iya, ada Di deh. ending gitu. Iya memang ada bab khusus. Terus? Nah, itu dah. Tapi kalau Ana malah nggak pernah ada dengar langsung dari Ustadz Mufli menyampaikan masalah musik apa. Nah, itu malah ya teman-teman yang sudah lama ngaji pelan-pelan ngasih tahu Ana ngulik. Oh iya, memang mau cari pembenaran udah nggak bisa, pembenaran yang seperti apa lagi sudah. Jujur Ana waktu pas awal-awal belajar itu masih main musik, Ustaz. Ana masih mau melawan. Maksudnya dalam artian bukan cari pembenaran, mau melawan. Dan ternyata ya mungkin hidayah dari Allah ya. Ketika Ana coba untuk paksa, ya sudah saya berhenti dari pelakunya. Berhenti sudah benar-benar ini. Dan sampai merinding. Maksudnya langsung di hari pertama itu Ana bangun tidur. Ana kan punya anak itu baru anak satu. Ana itu biasa setiap bangun tidur itu kayak nggak tenang apa lagi. Padahal kalau dibilang pekerjaan ya alhamdulillah istri dapat anak sudah alhamdulillah dapat bersyukur. Tapi kok agak nggak tenang. Begitu Ana betul-betul niatkan sudah ini stop manggung terakhir. Jadi Ana itu membatalkan satu perform di salah satu pensi di sekolah dan itu ribut tuh. Karena Ana membatalkannya begitu mau perform. Jadi mau acara di sore Ana manggung sore. Ana batalkan ke manajer. Dan ngomong manajer Ana bingung. Oh jangan kayak gitu kan. Ya nggak apa-apa. Sempat ribut lah kacau. Cuma Ana paksa ya mau nggak mau harus dipaksa berhenti. Jadi sempat kecewa. Ana di blacklist untuk nggak bisa manggung di pensi-pensi lagi. Ya nggak masalah. Ana coba lawan. Hari pertama Ana nggak soalnya berhenti mengikrarkan berhenti jadi pelaku tuh bangun tidur tuh Ana senyum Ustaz. Dan Ana tuh nggak tahu ini kenapa. Ana bahagia kenapa. Jadi Ana ya alhamdulillah jadi bisa sholat subuh. Jadi habis sholat subuh nggak tidur lagi karena kerja jam 7. Ana sering senyum Ustaz. Jadi senyum kayak bahagia tapi yang Ana itu bingung ini apa. Coba Ana jadi dipikir nih Ervan udah berani ini baru satu aja dibuat penasaran lu sama Allah. Pengen apa lagi ya? Ini aja udah senang. Apa ya? Nah, jadi ya tambah bener-bener ya sudah totalitas sudah mencari lagi karena
Allah baru kasih, ya pun belum seberapanya lah nikmat itu. Anak cuma dikasih senyum bangun tidur yang itu nikmat yang anak nggak tahu nikmat apa itu ya. Sama tapi anak senyum sepanjang hari itu, anak itu lepas nggak ada yang pikiran stres. Anak senyum, anak sama orang ini ada apa ya? Kok anak langsung jalan drastis Untuk berubah? mendapatkan ketenangan. Ketenangan, masya Allah. Ketenangan. Yang istilahnya Allah itu langsung memang anak berdoa maksudnya. Anak ini kenapa ya Allah? Ini kan namanya masih awam ya. Kok anak nggak tenang ya? Tapi setelah anak coba paksakan, satu anak tinggalin dulu lah. Anak tinggalin jadi pelakunya dulu. Anak betul-betul pelaku. Itu jujur Ustaz, anak baru launching album. Album itu sudah kopi 1000 keping. Belum sempat dijual. Anak sudah produksi itu 100 juta lebih. Anak merchandise udah buat. Sudah sempat launching. Anak abis itu manggung yang di acara sekolah itu langsung anak putuskan ini. Jadi semua langsung manajemen anak langsung wah Ervan ini nggak waras. Sempat yang ya dimusin karena jujur aja itu juga anak cuma jawab kenapa kalian repot? Itu 100 juta nggak ada uang kalian. Itu uang anak pure. Kok kalian repot? Produksi Maksudnya sendiri. ya kecuali itu sumbangan apa? Ini enggak, ini pure anak yang biayain, anak yang buat ini sampai rekaman. Jadi ketika anak meninggalkan, anak nggak ada beban sama siapapun ya. Oke. Ya udah. Berarti salah satu manfaat yang didapatkan setelah menghentikan karir musik itu adalah ketenangan. Tenangan yang luar biasa. Terus bisa sholat. Bisa sholat. Memangnya waktu bermusik nggak bisa sholat? Ya bukan nggak bisa sholat, Zat. Maksudnya Lalai, kurang peka lalai. aja sih. Kurang peka. Bukan- Dulu itu dengar azan ya cuma sekedar ya ini cuma azan. Menyepelekan, Oh, Ustaz. Mengulur-ulur waktu lah intinya mengulur-ulur waktu. Dan orang-orang yang bermusik rata-rata seperti itu. Ya enggak. karena enggak itu ini aneh sih berlaku. Ada nggak ketemu musisi yang tepat waktu sholatnya? Kalau anak pribadi ya, Yang diketemuin aja dah. maksudnya yang anak kenal ya, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Sama aja nggak punya teman. Meskipun mereka itu Mereka sholat ibadah, sih sholat, sebenarnya. tapi Nah, nggak langsung peka langsung. Ayo, ini aja nih. Ayo kita ini ada mau sholat tadi. Iya masih, entar santai dulu. Kira-kira ada pengaruh dari musiknya? kalau secara pribadi Ana menilai itu besar, Zat. Bukan ada lagi. Pengaruh dari musik ke kepribadian orangnya terhadap agamanya. Pasti. Misalnya. Contoh Zat, dalam hal apa ya? Kalau kita dulu bermusik itu kan jam efektif sebenarnya untuk bermusik itu di jam-jam sholat sih. Karena Nggak ngerti. Jangan rasain kan kalau kita ngulik lagu enaknya tengah malam ya. Ya, tengah malam. Kalau anak Dari pasti tengah malam kan malam. pagi kerja, siang kerja. Nah itu kan harusnya kalau kita yang benar kita tidur kan, Zat. hmm, Ya kan, habis sholat isya kita tidur dong. hmm, Sampai nah cuma kalau bermusik itu nggak mungkin. enaknya tengah malam. Enaknya di malam hari. Lu di jam sholatnya enaknya apa? Manggung, tidur, atau apa? Iya, Tidur. subuh tidur. Iya nggak? Kirain Ada mungkin subuh manggungnya di jam maghrib. Atau Enggak. sudah mau enggak, itu isya pasti. masih manggung. Kita kan Kalau masih event pasti itu di break juga. Kan kita masih Oh, masih ditinggal di negara yang Oke. taat lah. Masih. Oke teman-teman, jadi guru-guru dan kajian yang pertama kali diikutin adalah Kajian itu. Munir Manan Salaf sama bimbingan Islam untuk pemula. Sama itu. Ensiklopedia sholat sempat. Ensiklopedia sholat. Oh iya, sebelum Terus, pandemi. Sebelum pandemi. Tindak tanduk penguasa. Tidak terus. Wah itu seru banget Mas. Lagi pandemi nih. Online Ustaz. Antum ikut kajian apa? Ikut kajian online. 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 Betah nggak? Enggak Ustaz. Online. Betah nggak? Ya kadang-kadang lewat-lewat, kadang nggak ini juga kan, nggak konsen juga. 10 menit awal kalau 10 menit sudah awal. buffering, aduh. Udah nanti aja lah gitu. Atau bahkan nunggu buffering? Iya, karena nunggu buffering begitu udah mulai normal lagi kan telat Ustaz. Iya. Aduh ini udah main mana nih? Oh bukan yang rekaman maksudnya? Oh, Yang live? Nggak lebih, kalau Anda lebih ke Zoom. Karena langsung yang live. Oh, oke. Yang Zoom. Di masa-masa pandemi ini antum merasa turun atau enggak? Iman. Iman, semangat, Semangat ibadah. motivasi. Itu jelas Ustaz. Jelas. Karena nggak bisa memungkirin. Bagaimana untuk kembalinya? Kembalinya itu, ini ada cerita Ustaz. Jadi pada saat pas lagi turun-turunnya iman, semangat ibadah itu turun. Alhamdulillah anak punya teman ngajakin belajar bahasa Arab. Hmm. Ada
ada salah satu mahat di Balikpapan yang membuka kelas baru. Nah, di saat itu kan Nana masih belum ngerti bahasa Arab itu gimana gitu ya. Cobalah ketimbang nggak ada kerjaan, maksudnya nggak ada kerjaan kayak semacam kajian gitu-gitu kan Seth. Dan ini offline, tetap langsung. Nah, ya udah deh, anak coba aja dulu. Nah tapi dari situ kan otomatis anak punya teman circle yang teman-temannya yang udah ngejalanin apa ya, ngejalanin kehidupan sunnah lah. Di masjid ini, Atian ini. Salah satunya di Atian. Nah tapi sebelumnya anak nggak di mat sini, di mat di salah satu di kota Eropa. Oh iya. Selama pandemi apa yang rancang antum tentang agama antum, tentang Memang ya sama seperti Bukma, yang lebih terasa tuh lebih ya, di masa ketika ada aturan dari pemerintah untuk sholat jamaah. Pernah di tahun 2020 ya? Iya. Di khususnya tarawih ya kalau nggak salah. Iya. Enggak, yang sebelumnya itu sempat juga. Ada ditutup awal-awal kan. Ustaz. Itu jadi ya di rumah. Kok begitu sudah mulai kok kebablasan di rumah terus sih. Itu sempat tuh. Cuma ya memang harus dari diri sendiri. Saat maksudnya hidayah tuh mahal loh istilah. Dalam artian masa sudah ini kamu mau futur lagi sih, dalam artian kalau anak sih ya maksudnya nggak ke masjid pun itu kayak futur sudah gitu loh jadinya. nggak tenang. Memang harus dipaksa. Ustaz. Kita untuk kembalikan motivasi itu banyak sih sebabnya. Pertemanan, circle. Kalau saling mengingatkan, saling jaga, saling nasihatin, insya Allah kan motivasinya kalaupun sempat down ya ada pemantiknya lagi lah. Nah salah satu pemantik yang sangat bagus adalah kita mengingat waktu masa-masa kita hijrah dan ayat-ayat yang di awal-awal itu ibaratnya gini, kalau antum sama istri punya lagu kenangan waktu belum hijrah, dan di hijrah itu antum punya ayat yang spesial. Ya spesial. Apa? Ingat gak? Nah jadi kalau untuk bicara hampir semua ayat-ayat yang menyinggung anak banget nih perkara musik. Cuma kalau dari awal cerita itu anak pernah dikenalin aplikasi Murotal itu, Murotal Ustadz Muflis Sapitra. Nah, antum tahu nggak aplikasinya itu? Belum. Udah sekarang tahu, dulu nggak tahu. Oh dulu nggak tahu. Antum tahu nggak? Emang dia Ustadz yang punya aplikasi. Nah jadi Ana ditawarin coba deh dengerin Murotal ini kan. Nah, ini namanya Ustadz Mufli. Nah itu kayak denger Ustadz yang itu deh gitu kan, yang pernah Ana datangin kajiannya. Ana dengerin, pas Ana kan dengerin surat An-Nazi'at. Ya Masya Allah Ana sambil baca artinya, wah Ana nangis tuh. Dari ayat pertama sampai ke-7 itu udah serem banget. Kayak gimana ceritanya kalau misalkan anak lagi manggung, tiba-tiba kejadian deh itu. Oh gitu. Nah, coba kita baca ya. Antum punya aplikasi ayat Al-Quran? Ada. Coba Anda yang baca, terus antum bacakan artinya. Allah berfirman di surat An-Nazi'at. Ayat berapa antum minta? 1-7. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa wan-nashitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra yawma tarjufu rajifah tatba'uha radifah qulubun yawma idzin wajifah absaruha khashi'ah. Coba dibaca. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Dan malaikat yang mendahului dengan kencang. Dan malaikat yang mengatur urusan dunia.
Sungguh kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan yang kedua. Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut. Dan pandangannya tuh. Dan pandangan yang tunduk. Kalau kita resapi ayat-ayat ini dan kita pikirkan di akhir hayat kita seperti apa. Tentu orang-orang yang bermaksiat akan memikirkan lagi tentang maksiat yang mereka kerjakan. Cuman banyak orang yang maksiat itu akan terus larut karena memang mereka tidak dekat dengan Al-Quran, gak baca. Dan seperti yang Antum bilang tadi, kalau saya lagi manggung, tiba-tiba dicabut nyawa, kemudian saya mati, itu juga nggak akan ada yang bilang itu husnul khotimah. Ya. Nah kalau Antum lagi dalam posisi iman lagi turun, Ana sarankan Antum baca ayat-ayat yang pertama kali Antum dengar dan membuat Antum menangis saat pertama kali Antum hijrah. Kalau Irfan? Kalau anak kan memang kan perbendaharaan di masa itu ya beberapa surah aja. Cuma ketika mencoba untuk sholat subuh itu kan aneh tuh insom yang gak jelas. Jadi aneh tuh tidur itu jam 3, jam 4. Habis itu bangun harus jam 7, jam setengah 7. Itu kan harus kerja. Jadi cuma tidur 1 jam. Ketika itu anak coba-coba sholat subuh karena gak pernah sholat subuh sama sekali. Yang terpikir langsung, yang aneh langsung bisa ucapkan aja ya Al-Falaq ya kan. Anak baca. Setiap malam Isya Al-Falaq. Kok dari Al-Falaq ini aneh gak pernah tahu artinya apa. Tetapi kan aneh ini kan di awal untuk menjadi awal mula itu karena kegelisahan yang tidak jelas kan. Nah, begitu anak baca Al-Falaq kok mau tidur ya baca Al-Falaq karena itu yang bisa. Kok jadi tenang anak, kenapa? Ini artinya apa sih surah ini? Penasaran lah, buka-buka. Ternyata Masya Allah, benar-benar itu kayak ngerasa terjaga. Kayak dijaga gitu. Coba Antum buka. Antum punya aplikasi apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Baca artinya. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh fajar dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Maksud Antum dengan membaca ini Antum merasa Allah melindungi. Iya, karena anak nggak bisa tidur jadi kok tenang tidur malam, bisa tidur lagi nggak insomnia lagi jam 11 itu. Anak nggak tahu artinya awalnya Ustaz. Anak coba cari artinya, wah Masya Allah artinya memang benar-benar kayak Pas banget ya. pas banget ke benda apa. Jadi ini Set, tambah lagi Set. Jadi sebelum Ana tahu artinya itu, Ana suka banget gitu surat An-Najm itu. Padahal Ana nggak ngerti juga artinya apa gitu kan. Ana sering repeat, bahkan itu sehari terus Ana bisa sampai 20 sampai 25 kali dengar. 20 sampai 25 kali dengar. iya. Ya, jadi satu sholat 5 kali. Antum sudah bisa ngikutin? Ya Mas, Bisa ngikutin berarti. di Immortal itu? Iya. Oh, enggak bisa. Mungkin Arfan gitu. Terakhir teman-teman, Ana mau tanya, apa persiapan Antum sekarang ini untuk akhirat? Dalam pertanyaan. Dalam banget ya pertanyaan. Karena itu yang selalu jadi orientasi Ana ya, pribadi. Ana kayak misalnya nuang susu. Itu yang dipikirkan Ana adalah kalau ini susu terakhir. Misalnya lagi
tidur, kadang Ana berpikir ini hari-hari terakhir. Jadi memang dulu waktu Ana sebelum ngaji, Ana bingung membayangkan cara meletakkan kematian di pelupuk mata itu kayak apa ya. Itu Ana nggak bisa, belum bisa waktu itu. Nah, lama-kelamaan, baca kitab-kitab para ulama, kemudian ya merenungi diri sendiri, ya akhirnya menemukan cara, maksudnya meletakkan kematian di pelupuk mata itu selalu menjadikan hari-hari kita, waktu-waktu kita orientasinya adalah buat akhir, sebagai persiapan siapa tahu kita mati mendadak gitu. Ya kalau anak sih ya pengen selalu belajar sih dalam agama ini. Masih fakir banget lah masalah ilmu, masih jauh banget. Dan Ana sih pengen berharap Allah mewafatkan Ana dari dalam keadaan yang sebaik-baik keadaan. Gitu ya. Dan untuk persiapan menuju ke sana, Itu Ana selalu belajar. Belajar dan belajar. ikut kajian maksudnya. Ya ikut kajian, mungkin bisa tatap langsung sama satu-satu yang terrekomendasi lah. Arfan? Jujur, Ana sudah belajar tuh ke banyak aliran lah. Dan alhamdulillah memang ya, Ana berharap ya ini stop pelabuhan terakhir lah. Itu dan Ana juga kan sudah punya, alhamdulillah sudah dikaruniain 2 anak yang masih kecil-kecil, 1 tahun dan 2 tahun. Memang ini ya mumpung masih kecil lah, gimana Ana ini menjadikan investasi Ana di akhirat juga. Mumpung masih kecil nih, masih 2 tahun. Yang baru pintar-pintar ngomong gimana ya, makanya tantangannya juga di rumah ya, mungkin kan namanya anak kecil itu ya menonton tayangan YouTube apa, itu juga salah satu tantangan Ustaz. Karena kan di keluarga kita nggak segampang juga kan, nggak boleh ini YouTube ada ininya, nggak boleh terlalu ini, apalagi teman-teman sebayanya dia kecil-kecil juga menonton sama-sama kan, kadang ada rasa nggak tega, cuma ya harus dipaksa, cuma pelan-pelan. Untuk saat ini mungkin saya masih pelan-pelan Ke anak ya? ke anak. Tapi saya punya target, insya Allah kalau saya umur panjang, insya Allah ini ketika anak saya mungkin berjalan di 3 tahun 4 tahun, saya harus sudah paksa. Dalam artian udah saya harus arahkan. Maksudnya mumpung masih kecil. Kalau kepribadian tuh? Kalau kepribadian ya itu tadi. Untuk kepribadian tuh. Ya itu karena apa ya? Ana tuh selalu takut ketika tidur. Ana tuh besoknya nggak bangun lagi. Ataupun ketika Ana itu paling ya namanya kita manusia ya, makanya dirasa ketakutan itu Ana bersyukur. Tapi dalam artian Ana mau pergi kerja nih, izin sama istri, sama orang tua Ana pergi kerja, masuk mobil, itu Ana sudah dihantui itu. Tapi Ana dengan rasa ketakutan itu Ana bersyukur. Dalam artian bersyukur, Ana ingat itu yang setiap detik Ana itu mau tidur tuh Ana aja kan bangun gak ya besok pagi. Nah makanya sebelum tidur Ana ya apa yang bisa Ana lakuin sebelum Ana tidur Ana lakuin. Karena kan kita nggak tahu bangun nggak nanti kalau Ana mau pergi kerja. Tapi dengan rasa ketakutan itu Ana senang. Karena selama ini Ana tidak pernah merasakan itu. Ana pergi melaksanakan kegiatannya bismillah aja. Enggak. Ya cuek aja. Baru merencanakan hal ke depan. Tentunya besok. Besok sepertinya aku mau rencanakan. Itu Ana nggak berani sudah. Jadi Ana yang pergi bismillah, keluar dari keluarga, ya udah Ana pasrah. Dengan rasa ketakutan itu, tapi itu yang buat Ana bersyukur. Ini yang Ana cari, rasa takut. Biasa kan orang, takut mati apa, mau naik pesawat apa. Tapi di situ Ana, itu diingatkan. Jadi Ana, jadi itu. Justru mendapatkan. Jadi takut yang bermanfaat sih. Maksudnya untuk diri Ana pribadi, takut itu menjadi takut bermanfaat. Jujur Ana parno dengan mati dari dulu. Dan sekarang enggak. Dan sekarang ya Ana ya serah aja. Maksudnya ya kalau bisa berharap jangan dulu lah kan, belum ada bekalnya belum cukup ya Allah berharap. Tapi ya kita kan nggak bisa ini kan, maksudnya. Tapi dengan ketakutan itu Ana bersyukur karena Ana jadi ingat terus yang Ana agak futur. Mau futur. Ada kayak yang mudahan itu mau malas-malasan mati loh semenit ke depan. Siap nggak? Nah itu maksudnya itu.
rasa itu yang Teman-teman yang dirahmati Allah, saya nggak perlu recap apa yang kita bicarakan pada malam hari ini. Yang jelas ada mantan musisi yang mereka mungkin tidak seperti yang kita sering dengar di Jakarta, gitu ya. Tapi mereka juga punya orientasi ke sana seperti orang-orang untuk mencapai karir di bidang musik, dan akhirnya ada titik jenuh. Ada titik di mana setiap orang yang melakukannya pasti akan capek juga. Pasti. Ya. Dan tadi beberapa kali teman-teman ini menyebutkan seandainya saya kenal ini jauh-jauh hari. Seandainya saya sudah hijrah jauh-jauh hari. Ada waktu yang tidak terbuang gitu. Ya kan ya. Artinya dari masa muda sudah kembali ke agama. Jadi di masa-masa di usia 20, 30 itu tidak menghabiskan waktu ya, untuk bisa belajar, untuk bisa dekat dengan Allah. Dan teman-teman yang dirahmati Allah, kita berdoa untuk kita semua, semoga Allah menyempurnakan hidayahnya untuk kita setelah kita mengenal sunnah, kita lebih dekat kepada Allah, ya, dan di masa-masa pandemi kita banyak futur, sudah terdemotivasi. Semoga Allah memberikan kepada kita semua kembali motivasi sebagaimana waktu kita pertama hijrah dulu, dan meletakkan kematian itu di pelupuk mata kita sehingga setiap hari kita melewati waktu-waktu kita yang orientasinya adalah untuk negeri akhirat. Mungkin ini dulu, insya Allah kita akan ketemu di Real Islam for Millennial di episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. We don't call for millennials.